Oke guys, di video ini kita bakalan bahas 10 humor dewasa dalam kartun anak favorit. Hai guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke, seperti biasa kita akan membagikan informasi-informasi yang unik dan juga menarik yang pastinya bisa menambah wawasan kalian. Oke, untuk yang belum subscribe, bilang klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya juga yang ada di sebelah kanan. Terima kasih. Serial kartun identik sama tontonan anak-anak. Makanya nggak heran kalau banyak orang tua yang ngasih tontonan kartun buat anak-anaknya. Anak-anak pun juga senang nonton kartun karena tokoh-tokohnya punya bentuk lucu dan juga berbeda dengan manusia kebanyakan. Lagian, kartun juga menawarkan dunia yang fantastis dengan penggambaran yang enggak kaku serta berwarna, sehingga anak-anak pun jadi merasa gemas. Oh iya, meskipun kartun itu lucu dan bikin gemes, ada beberapa kartun yang nggak layak untuk ditonton oleh anak-anak. Nah, soalnya beberapa serial kartun ditujukan bukan buat anak-anak, melainkan buat orang dewasa. Kontennya pun seringkali lebih kasar ketimbang konten dalam film-film atau serial biasa. Nah, apa aja sih kartun-kartunnya? Berikut adalah ulasannya. Pertama, Family Guy. Tingkah konyol Peter Griffin dan keluarganya dalam Family Guy memang bikin penonton terpingkal-pingkal. Apalagi humornya cerdas dan sering nyindir banyak pihak, kritik sosial gitu deh. Nggak heran kalau Stewie Griffin dan sang anjing kesayangannya, Brian Griffin, jadi pembuka buat Emmy Award 2007. Pembukaannya lucu karena mereka menyindir banyak acara dan para produser serta aktor dan aktris di TV yang hadir di acara tersebut. Meskipun banyak yang mukanya jadi sepet, tapi memang bener sih sindiran mereka. Nah, kenapa kartun ini nggak cocok ditonton sama anak-anak? Serial kartun ini mengandung adegan 17++, termasuk di dalamnya umpatan kasar. Untuk itu kartun ini cocoknya ditonton sama kalian yang udah dewasa dan bisa menyikapi humor-humor yang bersifat sarkas. Kedua, BoJack Horseman. Serial kartun ini bercerita tentang seekor kuda. Tapi tunggu dulu. Serial ini bukanlah dongeng yang ngajarin nilai moral kehidupan melalui hewan. BoJack adalah kuda dengan sifat-sifat manusia yang mengalami star syndrome. Setelah serial yang menayangkan dirinya berakhir, BoJack kecanduan alkohol yang membuat hidupnya jadi berantakan dan gak jelas. Dia pun kemudian bangkit berkat bantuan dari seorang penulis bayangan dan production house yang meyakinkan dia kalau namanya bakal jadi tenar lagi. Nah, disinilah mulai terlihat betapa mengerikannya seorang kuda yang memiliki sifat manusia dan punya pikiran mendalam tentang mimpi-mimpinya. Ketiga, American Dad. American Dad dan Family Guy sama-sama kartun besutan Seth MacFarlane dan juga bercerita tentang keluarga abnormal di Amerika Serikat. Bedanya, Peter Griffin adalah kepala keluarga yang skeptis dan tidak punya kemauan kuat. Sementara itu, Stan Smith, meskipun sama-sama bodohnya, adalah seorang kepala keluarga berhati keras dan kaku yang semua kemauannya harus diikuti. Maklum, latar belakang mereka akan berbeda. Peter Griffin adalah karyawan di beer house, sedangkan Stan Smith adalah agen CIA. Bahasa yang kasar, perilaku orang-orangnya yang cenderung nyinyir, serta banyaknya isu rasisme yang frontal bikin serial ini nggak cocok buat anak-anak. Kalau buat orang dewasa sih asik aja. Lagi pula banyak pesan moral yang bisa diambil sama orang dewasa di sini. Keempat, Beavis dan Butt-Head. Kartun ini berkisah tentang dua orang remaja dan petualangan mereka yang epik, kasar, terkadang mesum dan berbahaya. Gaya kedua tokoh utama ini benar-benar mencerminkan karakter remaja yang selengean, nggak mau diatur dan nggak peduli sama peraturan. Nggak kehitung deh ada berapa kata-kata kasar dan perilaku ala preman di film ini. Narkoba, kekerasan, perampokan, dan makian udah jadi trademark di film ini. Jadi mending jauhin anak-anak dari Beavis dan Butt-Head. Mereka belum siap untuk menerimanya. 5. Aqua Teen Hunger Force. Tokoh utama dalam kartun ini adalah Philo, yaitu sosok yang tercipta dari sebungkus kentang goreng, Master Shake, Milkshake yang egois dan nyebelin, serta Meatwad, sebuah bakso yang gede. Melihat karakter seperti itu, pasti lucu ya. Dan mungkin anak-anak bakalan suka, soalnya karakter mereka lebih lucu daripada Teletubbies. Apalagi kalau dilihat dari premis ceritanya. Trio ini setiap hari harus memerangi berbagai penjahat. Yang paling sering sih The Moninitis, penjahat yang berasal dari bulan. Tapi sumpah deh, ini bukan film anak-anak.
Film ini penuh dengan kata-kata dan makian yang gak sesuai sama anak-anak di bawah umur. Salah-salah nanti ditiruin, kayak anak-anak SD zaman sekarang yang nonton YouTube tanpa diawasi orang tua. Di video ada kata-kata yang gak baik untuk ditiru, langsung ditiru. Nah, siapa nih yang masih SD? Keenam, Happy Tree Friend. Kalau lihat poster dan judulnya, sekilas Happy Tree Friend ini kayak sebangsa Sanrio dan Rilakkuma yang lucu serta sering muncul di tempat pensil anak-anak. Tapi jangan salah, kartun ini adalah penggambaran dari sesadis-sadisnya kartun. Banyak adegan menjijikan seperti mata yang kecolok, ranting pohon, kaki yang sobek, dan badan yang kegencet sampai jadi bubur. Segala kelucuan para hewan yang jadi tokoh serta jinglenya yang imut-imut itu hanyalah kedok belaka. Pokoknya selalu berhati-hati saat ngajak adik atau keponakan kalian nonton kartun, apalagi kartun dari channel-channel TV kabel atau kartun dari YouTube, karena nggak semua kartun ditunjukkan buat anak-anak. Sebagai orang dewasa, kalian wajib menyaring tontonan buat anak-anak di bawah umur. Ingat juga, pola pikir anak itu terbentuk dari apa yang dia lihat. Biarlah mereka menikmati imajinasi yang sesuai dengan umurnya. Nah guys, bagaimana informasi tadi? Cukup menarik bukan? Kalau menarik, kalian tahu kan harus ngapain? Jadi sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. See you.